Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Reza Septina dengan NIM 2104276. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait ketahanan sosial dan ketahanan bencana. Sebuah strategi dalam upaya penanggulangan bencana berdasarkan analisis Big Data di Indonesia penggunaan Twitter. Salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk analisis data adalah Twitter. Data Twitter merupakan salah satu contoh sumber data real-time dunia nyata yang dapat menyajikan narasi komunitas seperti narasi mengenai bencana. Dengan demikian, dalam meneliti penggunaan media sosial dapat lebih maksimal. Data Twitter merupakan contoh sumber data real-time yang dapat menyajikan narasi kemasyarakatan seperti narasi bencana. Akun Twitter dapat mempengaruhi perubahan sosial dan menjangkau khalayak luas karena keagenan mereka dalam pembuatan konten. Oleh karena itu, penelitian yang mempelajari penggunaan media sosial harus dimaksimalkan. Namun hingga saat ini belum banyak peneliti yang dilakukan. Peneliti ini mempunyai kebaruan, yaitu menggunakan big data dari media sosial berupa Twitter untuk mengkaji suatu kondisi ketahanan. Pemanfaatan sumber big data dalam penelitian di masyarakat yang heterogen dan dinamis dapat diekstrapolasi, sehingga penelitian semacam ini akan terus berkembang sesuai kondisi nyata secara keseluruhan. Analisis big data dapat memperluas pemahaman kita tentang keadaan dan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci dapat membantu kita memanfaatkan kekuatan big data sekaligus memastikan kualitas dan integritas. Beragamnya jumlah data besar dari berbagai sumber harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan keseluruhan proses konstruksi siklus hidup. Nah, selain itu, kebaruan penelitian ini adalah juga menganalisis hubungan antara faktor ketahanan sosial dan ketahanan bencana dalam pembuatan strategi. Tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi mengenai penyebab bencana, upaya penanggulangan bencana, dan aktor-aktor yang terlibat dalam bencana. Selanjutnya, ini juga bertujuan untuk menemukan hubungan antara faktor-faktor tersebut untuk menggambarkan keadaan ketahanan sosial dan bencana, serta merumuskan strategi penanggulangan bencana. Menurut analisis SWOT, menjelaskan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait penanggulangan bencana berdasarkan pendapat pengguna Twitter di Indonesia. Jadi, letak pertemuan kedua titik tersebut berada pada kuadran 3 dengan alternatif strategi, merupakan kategori strategi turnaround. Strategi turnaround merupakan strategi untuk membalikkan penurunan profitabilitas kembali menuju pemulihan dan mencapai masa depan yang berkelanjutan. Keadaan ini menunjukkan bahwa negara atau lembaga mempunyai peluang yang sangat besar, namun di sisi lain juga mempunyai kelemahan internal. Fokus yang harus dilakukan adalah meminimalisir permasalahan internal sehingga dapat meraih peluang yang lebih baik. Selanjutnya adalah, berdasarkan hal tersebut, maka rencana strategis dalam upaya penanggulangan bencana adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan model, strategi, media pembelajaran dalam pendidikan kebencian yang efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa terhadap bencana di berbagai satuan dan jenjang lembaga pendidikan. Yang kedua, pemberian dakwah atau ceramah oleh para pemuka agama tentang nilai-nilai ekologi dan kebencanaan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan dalam penanggulangan bencana. Yang keempat, ketersediaan dan kemudahan akses literasi penanggulangan bencana bagi masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan dan simulasi kebencanaan bagi pelajar dan masyarakat umum. Yang keenam, mengadakan forum kegiatan bersama di bidang keagamaan dan memasukkan konten-konten yang mengajarkan hal-hal positif seperti toleransi, anti fanatik, gotong royong, dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu menyelenggarakan forum diskusi kebencanaan bagi petugas penanggulangan bencana, organisasi, dan masyarakat umum. Kemudian menyelenggarakan penyuluhan dari para ahli terkait sistem pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan pengelolaan bantuan material dan non-material secara sistematif pada saat penanggulangan bencana agar lebih efektif dan efisien. Nah, baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.